Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Biniyatil qabul wa tamam kulla sukli wal mahmul wa salahi syan zahiran wa batinan wa hadratir rasul sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ahli baitihi kiram subhana hadrati jami'i malaikatil muqarrabin wal karubiyyin wa malaikati ahli samawat wal aradin alaihi wassalam subhana hadrati jami'il anbiya wal mursalin sallallahu wa sallamu alaihi majma'in subhana hadrati jami'il ashabi rasulillah radhiyallahu anhum subhana hadrati jami'il awliya wassulaha wa syuhada wal ulama wal fuqaha was sadati sufiyati wal muhaqqiqin rahimahumullah subhana hadrati jami'il muslimin muslimat mu'minin mu'minat muhsinin muhsinat al-ahya'i minhum wal amwat khususan ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa liman ajazza wa jazana wa bil khusus ila hadrati Syekh Ahmad Maturidi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa bi'ulumihi bid-darain amin. Hassantu nafsi wa anfusakum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu anni wa ankum su'a bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pelajaran tauhid yang ketiga, cara akidah Syekh Ahmad Maturidi meyakinkan supaya sifat wujud itu misra atau bahasa kitanya satu lawan diri kita, maka diberikan oleh Syekh Ahmad Maturidi amalan lapangan untuk memisrakan sifat wujud itu ke dalam diri kita, yaitu membaca zikir lafaz la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Salah satu cara untuk memisrahkan atau untuk menyatukan sifat wujud, sifat Allah wujud adalah diri kita, supaya wujud diri kita ini menampakkan sifat wujud Allah. Allah yang bersifat wujud, sifat yang pertama adalah wujud. Belum berkira-kira sekali supaya wujud-wujud, supaya kita mendengar wujud-wujud, jangan artinya ingin bagian telinga aja. Artinya kita belajar itu ketika guru membaca kitab, mata kita ke kitab, tangan kita mengikuti pulpen, kemudian hati kita menulis, kemudian setelah guru nerangkan tuntung, maka kita simpan di dalam otak kita sebelah kiri. Nah, seperti itu caranya. Itu lagi sekali lagi. Salah satu cara untuk memisrahkan atau menyatukan atau memasukkan diri kita ke dalam
menampakkan sifat wujud Allah yang bersifat pertama adalah wujud. Ujar guru ulun nang melajari ulun, yaitu banyak-banyak tersidin kita berzikir. Kemudian arti zikir adalah ingat hati kepada Allah, 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 Allah. Itu arti zikir. Atau kada berucap untuk Allah, kada berucap hati Allah, Allah, Allah. Tapi ingat seluruh anggota kita, seluruh anggota tubuh kita, ingat bahwa tubuh kita ini salah satu kenampakan sifat Allah, atau salah satu kenampakan af'al Allah, atau salah satu kenyataan asma Allah, atau salah satu kenyataan zat Allah. Itu zikir jalannya. Jadi zikir dalam hati Allah, 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 dalam hati. Kenapa saya gambar hati? Kita akan juga hati mana namun zikir Allah, Allah itu. Apa mencari layar tancap banget. Jadi tahu mana mengucap Allah, Allah itu kan mencernabi hati. Setelah dibongkar ini kan ada darah hati itu, dia ada adalah jantung, nah mana jadi perlu kita biar digambarkan. Nah ini kita hafal aja lah. Kita malam kehabisan, malam kehabisan orang belajar yang kedua kita kurang, kedua sifat yang kedua pasang kita. Belum beri sekali lagi. Untuk memisrakan, untuk menyatukan Allah nama sifat wujud ke dalam diri kita, salah satunya adalah banyak berzikir. Nah, zikir itu yaitu dalam hati menyebut Allah, 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 atau untuk ucap Allah, 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 atau untuk ada ucap hati kada berpandir juga. Nah, tapi seluruh anggota tubuh kita tahu bahwa ini kenampakan sifat Allah. Kita tahu bahwa seluruh tubuh kita kenampakan af'al Allah. Kita tahu bahwa diri kita, ngaran kita, salah satu daripada kenampakan asma Allah. Kita tahu bahwa zat itu artinya diri kita adalah salah satu kenampakan zat Allah. Itu pun zikir juga sudah ngarannya. Tapi ujar Syekh Ahmad Maturidi, zikir itu ada yang dituturakan di mulut, yaitu apa aja bacaan, apa aja yang dituturakan di mulut yang bernilai pahala, maka itu adalah dingarani zikir ngarannya menurut ulama fikih kita. Menurut ulama usul, ya ulama usul itu kan banyak, usul fikih, usul tafsir, usul hadis, dan usul din. Nah banyak lagi yang lain-lain. Ujar sidina ngaran zikir itu kullu ma yusabu ila liqailiha, kullu ma yusabu liqailiha bahwa zikrun. Artinya tiap apa aja yang dibaca, yang digawi, yang diperbuat dan yang lain-lain, kalau itu bernilai pahala maka namanya zikir. Nah. Dan lamun nang dingaran adalah lamun zikir di dalam hati, namun jarun Allah, Allah, Allah itu tadi. Nah maka itu ngarannya latifah. Nah, jadi bukan zikir, jadi ngarannya latifah, latifatul qalbi ngarannya. Ada duanya baik zikir nang di muntong, baik zikir nang di hati, baik zikir nang seluruh anggota tadi, itu sebarataan baik. Tapi ujar Syekh Ahmad Maturidi, kalau kita hendak double mendapatkannya, itu kan tadi mendapat pahala aja sebutin kita. Mungkin kita nak double mendapatkan pahala zikir dan lain-lain,
maka kita baca zikir lafaz la ilaha illallah. Nah, itu dituturkan di mulut sebagaimana diterangkan oleh Nabi, afdalul zikri la ilaha illallah. Paling afdal zikir, paling dobol mendapatkan segala-galanya adalah lafaz la ilaha illallah. Kemudian menurut ulama ahli hikmah, ulama ahli hikmah itu artinya ulama yang mendapatkan ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu ayat Quran juga Nabi baca sidir, hadis Nabi juga, doa-doa para wali juga. Tapi sidir menerjemahkan itu ada sama lawan Nabi dalam Quran, ada sama dalam hadis, ada sama lawan doa-doa wali itu. Nah, contohnya adalah mengarang ulama mendapat hikmah. Ayat turun tanggal 9 Zulhijjah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Artinya hari ini hari Arafah, hari Arafah, aku sempurnakan agama kamu wahai Nabi Muhammad, yaitu agama Islam, dan aku sempurnakan nikmatku kepada engkau wahai Muhammad dan umat engkau. Dan agama yang aku ridhoi adalah agama Islam. Ini pidato Nabi di Arafah. Kan orang haji kan berpidato di Arafah. Sesudah mendengar itu sahabat-sahabat, waktu itu puluhan ribu sahabat nonton haji waktu hajatul wada itu. Sahabat bergembira, mengambung-ambung kopiah sekali orang bergembira. Nah, hanya Abu Bakar Siddiq menangis padahal nangis kalau bisa itu melangkai jak besok anak-anak. Kalau dia melangkai itu. Lalu Sayyidina Umar bertakut, wahai Abu Bakar, kenapa ikan serangan? Bersedih, menangis, orang datang bergembira. Ujar Abu Bakar, menurut pendapat aku, wahai Sayyidina Umar, ayat ini memadahkan Nabi Muhammad jika wafat. Jawabannya kalau tafsirnya, ada perhikmahannya. Abu Bakar, Umar jawab pernah. Apabila tak salah terjemah hikam ini lawan Nabi, hikam kita berkelahi kita. Padahkan wahai Rasulullah, ayat yang hanya pian baca tadi seperti kami ini bergembira. Abu Bakar sedih dan menangis, dan ujarnya bahwa ini pian cagar mati. Ujar Nabi, sadaqa Abu Bakrin. Ujur Abu Bakar, dan Abu Bakar mendapat ilmu hikmah. Atau contohnya kalau dalam Al-Quran, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Barang siapa mendapatkan ilmu hikmah, maka orang itu mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Dan pemulaan orang yang hendak ma'rifat kepada Allah, maka wajib, bukan wajib memiliki ilmu hikmah. Karena di dalam ilmu hikmah itu kita hendak melihat Allah Ta'ala. Nah, itu betul. Nah, jadi kata ulama al-hikmah menterjemahkan zikir tadi, ujar sidin, zikir itu terbagi kepada 6 macam. Dan saya asal dari papan tulis tadi. Pertama, zikir hasanah. Bacaannya la ilaha illallah. Jadi dipadahkan hasanat, dibaca sekali diberi pahala 10. Al-Quran menerangkan, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Nah, kedua zikir darajat. Bacaannya la ilaha illallah juga. Nah, tapi cara membacanya sebelum membaca zikir lebih dulu berwudu, menutup aurat, menghadap kiblat, duduk tertentu, duduk tahiyat akhir coba taleponnya ke sebelah kiri, tangan kiwa mengikuti lintuh kanan, tangan kanan mengikuti lintuh kiwa.
kemudian menoleh ke kanan menyebut la ilaha, menyebut ke kiri menyebut illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sesuaikan iramanya lawan lagu yang kita baca, la ilaha illallah. Dibaca galai, kata bapak jiwa, la ilaha illallah. Untuk orang wanasib, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dibaca sedap, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dibaca sikap, boleh aja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, yang penting supaya kedengaran hurufnya, huruf hurufnya. Jangan gara-gara kasih kafan berzikir, lalu hurufnya kedengaran lagi. Contohnya kita orang salah. Nah, maka pembek dilanggar di masjid. Nah, malaikat aja nang keliling melihat orang berzikir bingung. Nah, kemudian malaikat kami baca ulang ini. Lain. Nah, itu tuh bunyinya, makanya kan ada huruf lagi karena soal galai, sedap, sikap, gak ada masalah. Yang penting hurufnya ada. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sikap benar kalau gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, saat ada ngaran hurufnya, nah itu namanya zikir darajat. Kemudian yang ketiga zikir qalbi, yaitu menyebut lafaz Allah, Allah, Allah dalam hati. Kemudian yang keempat zikir sir. Zikir sir itu zikir nak ada huruf, nak ada bersuara. Artinya ketika kita melihat sesuatu nak bergerak, kita lihat Allah nama menggerakkan. Nabi menerangkan la tataharraku dzarratun illa biiznillah. Ketika kita melihat sesuatu yang kada bergerak, maka kita lihat Allah nama menjadikan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kemudian yang kelima zikir nafas. Angin yang keluar di hidung, keluar nafas menyebut masuk nafas menyebut Allah. Ini apabila umur kita 40 tahun ke atas. Apabila umur 4 tahun ke bawah, ke atas ke bawah, kita paling 40 tahun. Nang umur tak mulai umur setahun sampai 40 tak kemana ke bawah lah. 40 tahun ke bawah, Allah ke dalam nafas Allah. Keluar. Apabila umur 40 ke atas ya kayak kita nih sampai ke 60 maka Allah keluar nampak ke dalam. Nah ini biar tangguh jika umur berapa tahun ini. Nah, ulun makan ulun lapasan kemuntung padahal kan kada ada bunyi banget jadi hidung aja. Nah coba ulun lapasan kan biar tangguh. Tahun 40 tahun ke bawah, ya lah. Ke bawah ke atas kan? Mulai umur 1 tahun sampai ke 40 bawah. Ke bawah kalau orangnya, ke bawah. Jangan umur 1 tahun sampai ke 40 tahun ke atas orangnya. Ujian Jepang mulai ke atas sampai 1 tahun umur sampai ke 40 ke atas. Bila baru 40 tahun umur, dan baru saya pun berapa tahun? Nah, 43 lagi yang 43. Nah, 40 tahun kan ke bawah pengaruhnya, mun setahun ke atas kan. Nah, lah kemudian pulang Allah. Nah, umur berapa tahun itu? 40 tahun ke atas. Ya lah, 40 tahun ke atas. Atau kayak aku umur 65 umur, jadi 65 ke bawah. Kan ya iya kan? Mau ke bawah, atas jualan. Nah, gitu. Oh, jadi nih. Nah, tapi dipahami kalau lah. Nah, tapi ini kan ada bersuara. Dia dalam aja. Yang anak kayak sapi nafas kan. Nah, sapi ngeranya. Kadang-kadang seiring nafas saja, seiring nafas bahwa zikir nafas itu ya Allah, Allah atau Allah. Kenapa ya umur 60 tahun, umur 40 tahun ke atas jadi Allah keluar? Karena orang mati itu di atas 60 biasanya umur.
Sedangkan Nabi memadahkan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa mengakhiri kalamnya dengan la ilaha illallah atau Allah atau lapas zikir yang lainnya, maka orang itu dijamin artinya surga. Mati beriman dan dijamin surga. Orang mati itu keluar napas, masuk napas kan? Nah, jadi Allah keluar itu tadi. Ada orang masuk napas mati, dan keluar napas keluar. Kemudian angka 6 terakhir, zikir sir. Zikir mengandung hikmah dan rahasia. Zikir sir sebenarnya ujar saya Ahmad Maturidi, seluruh juzuk alam semesta ini adalah zikir sir. Sebenarnya makanya ulama tasawuf pada ragu-ragu mengucap ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah. Aku kada melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah. Itu artinya zikir sir. Nah, tapi ujar saya Ahmad Maturidi, kejauhan kita melihat di alam semesta, kita lihat ampara aja, melihat diri kita. Seluruh gerakan diri kita itu adalah sir ngarannya. Nah, apa gerak? Nah, sir ngarannya. Jangan gerakan ini, kita lah menggerak ini. Ada Allah, nah memandirakan siapa? Nah itu seluruh gerakan tubuh, mulai rambut memanjang sampai seterusnya. Itu ngarannya adalah zikir sir. Nabi menerangkan al-insanu sirri wa ana sirruhu. Nabi ujar Allah menerangkan dalam hadis qudsi al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu rahasia aku, sir aku, dan aku pun rahasia. Nah itu yang terakhir itu adalah zikir sir. Nah, yang hendak kita bicarakan pada malam hari ini yaitu zikir darajat. Zikir darajat. Nah, zikir darajat ini supaya jerulun dari dobol mendapatkan pahala, mendapatkan nilai yang lain-lain, dan ada kalah pentingnya yaitu mendapat ilmu hikmah. Maka zikir darajat kita baca lafaz la ilaha illallah itu sebanyak bilangannya 70.000 kali, dan diamalkan kita baca dengan bilangan tertentu, waktu tertentu, cara tertentu. Maka kiranya selain mendapatkan misra Allah yang bersifat wujud di dalam diri kita, maka ditambah kita mendapatkan ilmu hikmah. Nah, ilmu hikmah itu tadi ada kalau dikisahkan bang hikmah itu apa? Nah, kalau dikisahkan sebenarnya, tapi yang jelas Allah berfirman wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Itu tak? Artinya kalau dikisahkan malam ini supaya kita jangan penasaran. Biasanya kita ini apabila dipadahkan itu rahasia, wah mencari iwan atau apa rahasia itu, supaya jangan penasaran. Kemudian saya Ahmad Maturidi nangar hikmah itu hitungin 1.000 rambut dibalas 1.000 beribadah juta, lakin kada nilainya nang kalau dipadahkan dengan nangar rahasia itu adalah siapa berbuat jahat, niat dan perbuatan jahat harus sampai dalam kita. Di situ udah paling sedikit benar tak, dan akan ada arti lalu itu berapa banyak ya lagi daripada itu. Nangar sudah banyak itu dah. Kita nang jadi murid ini, kita mengembangkan seorang tuh nak apa kita, maka berlaku bacalah amalkanlah zikir darajat itu tadi. Kan sudah dibedahkan guru kan boleh guru itu kan ada batasnya, malah jarang kan. Nah, jarang hadis Nabi apa dalam hadis Nabi dalam mana dalam tarhib malah jarakan ilmu kepada bukan ahlinya apa bahasa hadisnya seperti memberikan kakalum ampas kepada anjing dan babi, apa bahasa ada hadisnya. Bang tolong bang pada taat banyak benar udah gede menggeliget pada taat. Oh ya.
Nah, dengan cuma artinya ya itu tadi artinya. Nah, jadi guru tadi memadahkan pas saja itu sudah memadahkan nangaran rahasia Allah di dalam diri kita. Itu aja sih sebenarnya kan kalau dikisahkan, nang tahu tuh kita aja. Nang tahu nangaran rahasia itu tidak kita aja sebenarnya nang tahu. Ya maka banyakkan kita manusia apabila dipadahkan rahasia itu lalu penasaran. Kalau Anda mencari ini, nah padahkan aja sih jangan supaya jangan penasaran. Salah satu rahasia daripada zikir darajat itu tadi yaitu siapa berbuat jahat niat dan perbuatan jahatnya kada sampai. Adalah kedaliannya hadis kursi menerangkan la ilaha illallah yusni faman dakhala hisni amin amin adzabi, yang artinya zikir la ilaha illallah itu adalah benteng aku. Ini firman Allah, benteng Allah artinya kandang Allah. Siapa masuk ke benteng aku artinya membaca zikir tadi itu maka aman daripada apa aja yang kada diinginkannya. Kada dipadahkan dia kalau aman dari anu. Tinggal kita jadi makanya murid itu apabila bujur-bujur memperhatikan karena menutup kemungkinan lebih alim pada guru. Ya banyak murid alim pada guru karena nang itu pandir nang jumlah itu tadi ditariknya atau penting kan. Jadi jangan menganggap murid itu harus guru, jangan bisa ya harus murid pada guru. Apalagi gurunya sudah bisi bingis, bisi anak, sudah bisi binanto, mana itu murid, gurunya kasih ujangan aja misalnya lagi. Nyata tapi alim murid, murid tadi sudah jadi walinya, jadi wali anak tadi dulu. Nah, itu ya sih tadi. Nah, jadi zikir darajat itu perlu kita ajarkan dulu, supaya memisrahkan sifat wujud itu ke dalam tubuh kita, menyatukan Allah dengan sifat wujud itu ke dalam tubuh kita. Maka amal lampanya adalah membaca zikir darajat, bacanya la ilaha illallah, bilangannya 70.000, waktunya cara tertentunya yaitu dilampahkan, diamal lampahkan setiap kali sembahyang 5 waktu dan waktunya selama sebulan. Jadi berapa kok sekali sembahyang itu? 500 kali, yalah 500 kali sekali sembahyang itu 5 kali berarti 2.500 kali 29 hari kalau sebulan bulan Hijriah kan hanya kali 30 kan ada juga 30 aja lah kali 30 2.500 kali 30 75.000. Nah itu namun 30 harinya ada kita nang sebulan itu 29 aja jadi pas aja sudah. Nah jadi itu caranya. Berikut lagi cara menyatukan Allah dengan bersifat wujud ke dalam diri kita bahwa kita ini iya wujud Allah itu aja. Kita ini nak wujud Allah kan bisa kalau ngarannya. Nah maka caranya biar saya amat Maturidi kadang kawan yang panggil benar aja. Jadi kan begawi gawian kita membaca zikir derajat. Nah 70.000 banyaknya diamal lampahkan saban kalian sembahyang dan kada banyak jangan lebih hanya 500 kali itu aja misalnya Pak ulun gereja 10.000 kok aja sekali duduk jangan jadi dosa 500 saja wajarnya ulun jangan amal lampah itu harus khusyuk sebagian itu harus khusyuk la ilaha illallah ada maknanya maknanya kan ada Tuhan melainkan Allah. Tapi lingkup kita itu menuju makan Allah tuh ya kita la ilaha illallah. Nah, liternya ada Tuhan maka ada Tuhan melainkan. Namun orang nang belajar makom tasawuf ya zikirkan aja la ilaha. Nah, jadi illallahnya itu di dalam sini la ilaha illallah. Nah, illallahnya itu ya ini. Nah, makanya itu kita lawan kita belajar tarikat ada tekanan zikir itu tadi. Coba ini dulu toh biar saya amat atur dia hendak menyatukan wujud ke dalam tubuh kita. Zikir derajat
dibaca satu kali sembahyang 500 kali. 3 derajat yang itu nanti kita rencanakan. Coba biar duduk kayak akhir, coba bertarik ke sebelah kiri, coba yang sebelah kanan, ke bini-bini laki-laki. Nah, jangan dihitung katakan batisnya, jangan sebelah kiri lah, sebelah kiri, yang sebelah kanan, sebelah kiri, coba sebelah kanan juga sebelah kiri. Nah, sebelah kiri. Coba jangan bertungkat, jangan bertunggis gitu. Anunya tuh apa aja? Mau kita bertahiyat kan berbatis. Nah, tangan kiwang mengikuti lintuhut kanan. Tangan kiwang mengikuti lintuhut kanan. Tangan kanan mengikuti lintuhut kiri. Jadi kanan di atas. Lenggok ke kanan menyebut la ilaha, lenggok ke kiri menyebut illallah. Nah, lenggok ke kanan. Ya, coba kita ulun berzikir biar bergerak. Sambil berzikir juga. Nah, kita berhadapan ini terbalik di anunya, lenggoknya jangan beriring. Salah lenggoknya. Kan la ilaha ke kanan dan dari kanan illallah ke kiri. Ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Biar tersalah kan. Nah, ke kanan ke kiri, mun beriring ulun di tempat saya jadinya. Mungkin iringi gerakan dulu tersalah tuh biar kan sini kalau kanan biar ya lah. Nah, ya coba. Nah, jangan tajam ya, udah aja dulu. Nah, gerakan